saya Sinta Wahyuhati. Saya dosen kesekretariatan di Politeknik Negeri Batam. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur dan menyiapkan pekerjaan kantor dengan baik. Tentu kita pahami bahwa pekerjaan kantor setiap harinya pastinya banyak, tetapi kita harus punya cara untuk mengelolanya agar pekerjaan bisa cepat selesai. Nah, bagaimana cara mengatur dan menyiapkan pekerjaan kantor dengan baik? Berikut. Yang pertama adalah fokus pada pekerjaan yang penting. Tetapkan sebuah tujuan jangka panjang dan jangka pendek, perbaiki atau revisi lain jika diperlukan, tentukan prioritas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, membuat daftar. Kita membuat daftar harian, mingguan, atau bulanan, atau mungkin daftar kinerja per tahun. Daftar yang kita buat berisikan pekerjaan yang harus dilakukan dan diselesaikan. Setiap hari pagi sampai kantor, periksalah terlebih dahulu daftar yang telah dibuat sebelumnya. Lalu, Anda dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan daftar tersebut. Yang ketiga, mengelola waktu. Gunakan waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi lebih dan prioritas. Sisakan waktu untuk pekerjaan yang mudah atau pekerjaan yang tidak dikejar waktu. Kemudian yang keempat, gunakan kalender dan buat perencanaan. Lakukan pengecekan kalender kerja Anda setiap hari untuk review pekerjaan dan menghindari ketidaktepatan atau ketidaksinkronan jadwal yang bisa menyebabkan masalah tidak selesai pekerjaannya. Kemudian Anda bisa menuliskan poin penting pada kalender Anda dan jangan merasa Anda punya daya ingat yang bagus saja, karena sesungguhnya manusia terkadang ada lupanya juga. Kemudian gunakan aplikasi penjadwalan dan juga perencanaan untuk merencanakan penyelesaian pekerjaan. Kelima, menempatkan pekerjaan pada bagian yang terkait dan bersangkutan. Anda tidak dapat melakukan semua pekerjaan sendirian. Posisi Anda bekerja pasti berhubungan dengan orang lain atau unit yang lain dan suatu kantor perusahaan. Anda dituntut bisa bekerja sama dengan bagian unit yang lain. Anda di kantor suatu perusahaan pastinya memiliki tim untuk membantu dan mendukung dalam menyelesaikan pekerjaan. Anda menempatkan dan menyesuaikan pekerjaan pada bagian yang bersangkutan. Kemudian, Anda dapat membahas dan mereview pekerjaan mereka dan memberikan saran masukan untuk perbaikan. Yang keenam adalah mengelola pesan elektronik atau email dan media yang lain. Anda harus bisa mengelola pesan email. Jangan biarkan email berantakan dan tidak beraturan sehingga membuat Anda bingung dan kacau pesan mana saja yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dijadikan prioritas. Biasakan untuk menyusun pesan dan email secara efektif dan baik agar Anda tidak bingung saat mengatur dan mengelola pekerjaan. Yang ketujuh, mengelola suatu atau segala hal dari yang terkecil. Pengelolaan pekerjaan dapat dilakukan mulai dari sesuatu atau hal yang kecil. Misalnya, merapikan meja kerja dan ruangan kantor. Anda bisa meletakkan barang yang dibutuhkan di meja untuk memudahkan Anda bila membutuhkannya. Yang kedelapan, konsistensi atau komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan. Lakukan identifikasi prioritas rutin setiap harinya. Luangkanlah waktu beberapa menit untuk mempersiapkan pekerjaan besoknya sebelum Anda meninggalkan ruangan kantor, sehingga Anda tahu apa yang besok akan Anda kerjakan. Lakukan kebiasaan seperti ini agar teratur dalam bekerja setiap harinya. Kemudian selanjutnya adalah dalam kaitannya bekerja di kantor, pastinya kita berhubungan dengan waktu bekerja. Dari sisi kinerja, dari sisi perusahaan, kemampuan mengatur waktu akan meningkatkan kinerja karyawan dan bisa berdampak pada produktivitas di perusahaan.
Demikian adalah cara-cara untuk mengatur dan menyiapkan pekerjaan secara efektif. Selanjutnya, saya akan membagikan beberapa cara untuk mengatur waktu agar lebih efektif. Yang pertama, to-do list pada jadwal. Rencanakan sebelumnya untuk menyelesaikan pekerjaan, target, dan sesuaikan prioritas dengan waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing pekerjaan. Buat to-do list dan capaian progres pekerjaan. Buatlah to-do list pada jadwal agar kita bisa teridentifikasi dan kita bisa mengingat. Kemudian yang kedua adalah lebih awal. Bekerjalah setelah sampai di kantor. Datang ke kantor tepat waktu. Di kantor, jangan Anda banyak bersantai sehingga memperlambat penyelesaian pekerjaan. Berusahalah menyelesaikan pekerjaan lebih awal agar tidak menumpuk pekerjaan. Yang ketiga adalah prioritaskan yang paling penting. Selesaikan pekerjaan terpenting memberi dampak besar buat organisasi perusahaan tempat Anda bekerja. Terkait dengan ini, Anda harus memahami proses bisnis dan proses di unit Anda bekerja. Setelah selesai pekerjaan tersebut, Anda akan lebih termotivasi dan semangat dalam menyelesaikan pekerjaan lainnya. Yang keempat adalah fokus. Anda harus fokus dalam menyelesaikan satu pekerjaan sesuai dengan jadwal dan deadline. Fokus pada penyelesaian sesuatu prioritas, progres upaya penyelesaian, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan kita. Yang kelima adalah kurangi bermedia sosial atau medsos yang tidak perlu. Saat bekerja, matikan notifikasi media sosial yang bisa mengganggu pekerjaan, kecuali media sosial yang memang diperlukan untuk menunjang pekerjaan. Yang keenam adalah deadline pekerjaan. Buatlah deadline pekerjaan sesuai dengan target walaupun atasan Anda tidak menyuruh, tapi bekerja sesuai dengan prosedur dan proses bisnis di tempat unit kerja Anda. Dengan Anda mengikuti prosedur, maka proses bisnis dengan benar, maka secara tanggap Anda akan bisa menyelesaikan target pekerjaan sesuai dengan deadline. Demikianlah beberapa cara yang bisa kita lakukan agar pekerjaan kita bisa efektif di kantor. Berikutnya saya akan memberikan beberapa contoh pekerjaan di kantor yang mungkin bisa Anda terapkan di tempat kerja Anda. Saya akan menjelaskan cara menyiapkan dan mengatur pekerjaan yang ada di Sekretariat Tata Usaha Jurusan Manajemen Bisnis. Yang pertama adalah fokus pada pekerjaan yang penting. Nah, seperti ini pekerjaan yang penting. Saya memiliki sebuah pekerjaan yang sangat urgent. Dapat dilihat ya, ini ada semacam undangan MOU untuk ASPPPI atau Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Ini adalah sangat penting dan harus segera dicetak karena akan segera kita kirim. Yang kedua, membuat daftar. Dapat dilihat di sini saya sudah membuat daftar harian atau mungkin dapat dibilang job jangka pendek, kemudian job mingguan atau daftar mingguan, kemudian ada juga daftar bulanan atau yang biasa saya sebut sebagai job bulanan. Nah, sebenarnya selain harian, mingguan, bulanan juga ada yang tahunan, tapi berhubung kita belum closing, jadi di sini belum saya tulis. Yang ketiga, mengelola waktu atau mengatur waktu. Dalam mengelola atau mengatur waktu dapat dilakukan dengan menggunakan kalender elektronik yang ada di komputer Anda. Selain menggunakan kalender elektronik yang ada di komputer, saya juga menggunakan kalender elektronik yang ada di aplikasi sid.polibatam.ac.id. Di sini saya membuat perencanaan harian yang biasanya akan saya lakukan setiap hari. Misalnya, rapat, kemudian berkoordinasi, kemudian menginput surat, dan lain sebagainya. Di sini dapat dilihat contoh singkatnya. Kemudian saya juga membuat sebuah reminder. Nah, misalnya di sini ada sebuah rapat di jam 8 malam, saya sudah membuat reminder. Hal ini sangat penting supaya kita tidak
tidak ketinggalan atau tidak lupa dengan janji atau rapat yang sudah ditentukan, seperti itu. Yang keempat, mengelola pesan elektronik atau bahasa kerennya email. Jangan membiarkan ada email yang terlewat atau tidak terbaca saat Anda bekerja. Nah, contoh ini ada undangan baru masuk per tanggal 28 September di jam 15.56. Ini harus segera dibuka. Nah, seperti ini bisa dilihat. Yang kelima, kita memulai sesuatu hal dari hal yang paling kecil. Contoh, merapikan tempat kita kerja. Jadi setelah selesai bekerja, jangan lupa membiasakan diri untuk membersihkan kembali tempat kerja, sehingga besok kita bisa langsung memulai hari kerja dengan nyaman dan juga tenang, seperti itu ya. Contoh di sini tadi saya menggunakan stempel untuk membuat surat. Jadi stempelnya akan saya rapikan untuk besok. Kemudian di sini tempat pensil ini juga akan saya rapikan. Ini dirapikan sesuai dengan kebutuhan dan senyamannya kalian. Nah, seperti ini ya, kita rapikan. Setelah dirapikan, kemudian kita tata seperti ini. Yang keenam, konsisten dan komitmen dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, di sini saya konsisten dalam membuat perencanaan harian. Di sini saya akan membuat contoh pekerjaan yang akan saya lakukan untuk besok di tanggal 29. Ini bisa Anda lakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sangat memudahkan saya di hari esok tinggal mengikuti random yang ada di sini. Jadi semuanya tersistem. Yang ketujuh, membuat list jadwal. Nah, contoh, saya akan membuat jadwal atau pekerjaan yang akan saya kerjakan untuk hari ini. Menginput surat izin, kemudian berkoordinasi terkait PBL, kemudian ke bagian keuangan untuk LPJ. Ini adalah contoh yang sangat kecil terkait penjadwalan atau membuat list yang akan dikerjakan, seperti itu. Nah, selanjutnya atau yang ke-8, datang lebih awal. Jadi misal kita jadwal di kantor itu pukul 8, tapi saya selalu datang pukul setengah 8. Seperti itu. Nah, sekarang saya masuk ke ruangan. Hai, Bu Sinta. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kenapa kita harus datang lebih awal? Untuk menyiapkan segala sesuatu. Jadi ketika udah sampai waktu kerja atau di jadwal kerja sebenarnya, kita tinggal langsung mengerjakan tanpa harus menunggu-nunggu atau menunggu komputernya hidup dan lain sebagainya, seperti itu. Demikian saya Sinta Wayuhati. Terima kasih.